Baik, selamat pagi sahabat garam. Pagi hari ini saya berada di sebuah desa, yaitu namanya Desa Gadungan ya. Ada di Kabupaten Tabanan. Ya, kalau dari kota Tabanan sekitar 12 kilo dari kota Tabanan menuju ke arah barat atau ke arah Gilimanuk ya. Pagi ini kita akan menuju ke sebuah desa namanya Desa Gadungan. Jadi kita akan ketemu dengan seorang bapak yang sudah pensiun sekitar umur 70-an lah lebih. Beliau inilah seorang tokoh, terutama tokoh di bidang pendidikan. Nanti kita akan banyak bincang-bincang sama beliau ya. Apa, bagaimana, nah kita akan intip keseharian apa kegiatan beliau pada mengisi hari tua di masa-masa pensiun beliau ya. Nanti kita cari ya. Nanti kita akan perkenalkan siapa beliau ya. Ya, kita menemui beliau ini sekarang ada di kebunnya ya. Nah, inilah beliau. Kita akan bincang-bincang sama beliau ya. Om Swastiastu, Kak. Selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar, Kak? Pagi ini rajin sekali nih. Nyemprot nih, Kak? Nyemprot. Ini habis panen, semprot lagi. Iya. Kasih pupuk. Inilah beliau, Bapak Nengah Rapti ya namanya beliau ini. Dulu juga sebelum beliau tugas sebagai ASN di salah satu perguruan tinggi negeri di Bali ya. Beliau adalah seorang kepala desa dulu ya. Nanti kan kita banyak-banyak bincang sama beliau ya, bagaimana kiprah beliau dulu di Desa Gadungan ini ya, khususnya di sosial, budaya, dan pendidikan khususnya ya. Nanti akan kita banyak bertanya sama beliau ya. Swastiastu, Kak. Boleh kita sambil bincang-bincang nih, Kak? Mari sambil nyemprot. Sambil nyemprot ya. Ini nyemprotnya pakai apa nih, Kak? Obatnya? Ini namanya pupuk untuk buah. Jadi karena habis panen ini kan tanaman perlu makanan, nutrisi, sosial, bidang adat, termasuk juga di bidang pendidikan. Jadi saat itu anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah itu ketimbang yang bisa itu sangat tinggi. Yang disebabkan oleh banyak sekali faktor-faktor di desa sehingga anak-anak itu lebih banyak tidak melanjutkan sekolah. Antara lain sekolah tidak ada, tempatnya terlalu jauh sehingga memerlukan biaya-biaya yang cukup besar. Kemudian juga masyarakat kita masih agraris sehingga mereka memerlukan tenaga kerja sehingga anak-anak mereka yang tamat. Jadi waktu itu warga di sana waktu itu, warga kita di Gadungan ini belum banyak yang sekolah ya, Kak? Bisa dihitung dengan jari. Jadi bisa dihitung dengan jari. Tapi saya dengar-dengar, Kak, waktu itu zamannya Kak sekolah itu katanya sampai sebelum sebelum ada sekolah di Desa Gadungan ini katanya sampai ketimpa gitu ya, Kak, sekolah waktu zamannya Kak itu. Sekolah lanjutan ada di Timpak dulu yang namanya SLUB Saraswati. Nah dari sana ya ada beberapa teman yang karena ya anggaplah dekat dengan Desa Gadungan bisa menjangkau walaupun itu dibatasi dengan sungai yang cukup besar. Oh iya, sungai Yeho itu, Kak ya? Oh ya, kendala yang cukup banyak terutama sekali dari musim-musim hujan itu terpaksa harus memutar untuk mencari sekolah. Wih, sangat bisa dibayangkan gini susahnya, Kak ya sekolah itu. Kira-kira sekitar 3 kilo. Itu kalau di
apa Kak, kalau ditimpa gitu setingkat kalau sekarang itu SMP atau SMA itu Kak? Ya, sekolah lanjutan tingkat pertama itu sama dengan SMP sekarang. Nah itu ada di sana. Sekolah pun masih minjem tempat di Jabopuro Pusah. Nah, ini karena Kak, bagaimana ceritanya saya dengar Kak itu memberikan motivasi kepada penduduk Desa Gadungan, khususnya generasi atau orang-orang tua. Dari kita kemarin tidak punya fasilitas berupa sekolah, akhirnya Kak menginginkan ada sekolah di desa kita. Nah, itu bagaimana Kak ceritanya? Awal-awalnya Kak bisa mengajak warga itu mendirikan sekolah di mana itu sekarang, di tempat yang sekolah yang sekarang itu Kak ya? Pada waktu itu kita mulai saja dari zaman pada saat itu dari saya ambil saja patokan dari saat terjadinya G30S sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum itu di masyarakat itu terjadi ya perpecahan lah di antara tokoh-tokoh kita, sehingga pembangunan dalam hal ini itu kurang berjalan dengan baik. Jadi satu pihak menginginkan membangun, yang lainnya menjegal begitu, kadang-kadang saling begitulah. Jadi karena begitu dulu seperti itu Kak ya. Nah, setelah G30S mungkin beliau-beliau itu sudah menyadari kembali kita bisa bersatu padu lagi. Nah, di sana akhirnya sekitar tahun 1966 setelah G30S, pemuka-pemuka desa kita itu mengadakan suatu pertemuan, termasuk juga Beneso. Ya, sebelum saya itu ada berapa Beneso Kak sebelumnya Kak? Saya dengar itu ada 4 Kak sebelumnya Kak ya. Waktu itu Perbekal apa namanya Kak? Bendeso. Bendeso ya. Bendesa gitu. Ya, Bendesa. Nah, saya dengar Kak itu sudah dari umur 28 tahun sudah ditunjuk menjadi Perbekal. Nah, sudah itu berinisiatif untuk mengajak warga itu membuat sekolah, karena kita waktu itu belum ada sekolah di sini. Nah, waktu pembangunan pertama itu tentu berat Kak, karena kita fasilitas tidak ada, sudah itu finansial atau uang tidak ada. Gimana caranya Kak itu bisa mengumpulkan warga itu biar supaya mau dia membantu itu Kak? Kita tidak punya modal materi waktu itu. Ya, modal materi, jadi tekad saja. Nah, di sana karena kembali saya katakan modal utama itulah tekad dan persatuan gitu. Jadi kalau kita bersatu, bertekad, sesuai dengan juga waktu zaman perjuangan itu kan kita bisa mengalahkan Belanda dengan bambu runcing. Dengan bambu runcing. Nah, tapi tekad kita waktu itu betul-betul bulat sekali untuk mempertahankan negara kita. Sama. Jadi dari tekad yang seperti itu, jadi di masyarakat kita orang tua kita bertekad. Nah, termasuk di sana itu Beneso ada. Jadi waktu pembangunan itu jadi berkumpul semua tokoh-tokoh, termasuk Beneso adat, guru-guru yang sudah ada, bersatu padu, bertekad bulat untuk sama-sama mendirikan sekolah dan membantu baik itu dari materi maupun dari segi tenaga, kan begitu Kak? Ya, pada awalnya dimulai dengan suatu pertemuan musyawarah di sekolah dasar nomor 1 di Gadungan ini. Saya itu kan baru pulang dari dari studi gitu. Nah, kemudian saya diundang datang dengan saudaranya Wayan Satriawan, seorang siswa atau mahasiswa juga
dimintai pendapat waktu itu gitu. Ada yang berpendapat apa yang kita harus bangun, ada berpendapat memperbaiki pura gitu, ada yang mengusulkan perbaikan pura Kayangan 3 maksudnya, karena pada saat itu Kayangan 3 kita itu dalam kondisi rusak. Berarti tidak seperti sebagus sekarang nggak ya? Mungkin dari Belum. masih hijau-hijaunya yang lama begitu Belum. kayak. Ada yang menginginkan perbaikan jalan, Oh, ada perbaikan balai banjar gitu, macam-macam usul, semuanya usulnya positif. Nah kemudian saya dimintai pendapat, akhirnya saya ajukan satu usul gitu melihat kondisi pendidikan, terutama sekali sekolah lanjutan yang kurang diikuti atau dipahami oleh masyarakat, karena tadi banyak sekali faktor-faktor yang kadang-kadang mempengaruhi kenapa anak-anak kita itu tidak bisa sekolah. Antara lain salah satunya adalah fasilitas pendidikan lanjutan yang tempatnya cukup jauh, yaitu di Tabanan sekolah negeri, kemudian sekolah swasta yang di Keramik, di Timpag itu sudah bubar. oh di Timpag dulu ada. Di Keramitan pernah dulu ada Kak? Di Keramitan ada, kemudian cukup jauh tempatnya. Iya. Nah di samping juga kemampuan materi masyarakat itu belum memadai, karena pada dasarnya masyarakat Gadungan ini kan hampir 90% itu adalah Petani kan? petani. Petani ya. Nah jadi para orang tua itu tidak mendorong secara positif anaknya, bahkan ada yang sampai mengatakan kalau sekolah siapa yang akan diganti. Nah sehingga anak-anak itu dokter siapa diganti, jaksa siapa diganti, nah, gitu. Iya, iya. sehingga Jadi, memperlemahlah jadi anak-anak pada saat itu untuk melanjutkan sekolah. ya, begini Kak, ketika Kak sudah berhasil katakanlah bersama tokoh-tokoh untuk mendirikan apa namanya dulu Kak, SMP yang pertama Kak dirikan bersama tokoh-tokoh sini Kak? Nah kemudian usul saya itu diadopsi menjadi prioritas pertama gitu, di samping usul-usul tadi dalam rapat itu, sehingga disepakatilah akan dibangun satu sekolah yang disebut dengan sekolah menengah pertama yang diberi nama Predikat Berdikari. Predikat Berdikari gitu Kak. Mengambil satu hikmah daripada perjuangan, terutama sekali perjuangan kita untuk zaman kemerdekaan. Jadi Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri, dalam artian maknanya cukup luas. Oh, maknanya. Bukan Kak, saja kita, halo, bisa kita sambil duduk santai Kak, biar sini agak kita ada banyak sambil Kak. ya silakan. Iya. Lanjut dulu Kak. Ya. Aduh, baik, sahabat garam, menyambung pembicaraan tadi dengan beliau, Bapak Nengah Rapti, perlu saya sampaikan di sini sebagai menambah informasi bahwa beliau ini adalah putra asli dari Desa Gadungan yang ada di Kecamatan Slemadeg Timur. Jadi beliau ini adalah termasuk tokoh. Kenapa kita bilang tokoh? Tokoh ini adalah orang yang mengatakan bahwa beliau siapapun itu yang memiliki kontribusi banyak, kontribusi besar terhadap perkembangan sesuatu di suatu tempat gitu. Jadi dengan adanya tokoh ini maka sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang belum dianggap ada itu menjadi ada dan sampai sekarang bisa dinikmati. Nah, ketokohan inilah yang kita akan angkat. Bagaimana di Desa Gadungan ini, dulu kita berbicara sekarang masalah pendidikan. Karena pendidikannya adalah paling mendasar dan fundamental sifatnya. Jadi itulah yang kita akan tanyakan kepada beliau. Karena beliau adalah, apa namanya, kalau orang bilang itu,
apa dan kak pelaksana gitu. Jadi pelaksana atau yang melakoni langsung gitu. Jadi menyambung tadi yang dibilang bahwa dulu sekitar tahun 74 itu, tahun 74 ya, di era-era baru mengisi misi kemerdekaan ini, di Desa Gadungan ini belum sama sekali belum ada yang namanya sekolah ya. Kalau orang sekolah dulu itu sampai ketimpa gitu, ketimpa. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwa dengan semangat, dengan apa namanya, ingin membangun bagaimana melihat supaya pendidikan di Desa Gadungan ini bisa dinikmati oleh apa namanya, anak-anak yang ada di Desa Gadungan supaya bisa mendapat mengenyam pendidikan yang wajar lah gitu. Nah, oleh karena itu beliau bersama tokoh-tokoh adat desa lainnya seperti Beneso adat, guru-guru yang sudah ada waktu itu membangun namanya SMP ya, waktu SMP Berdikari gitu, SMP Berdikari kayak Ya, SMP Berdikari dengan tekad, dengan modal seadanya, jadi meminjam tempat dan sebagainya. Nah, bagaimana kak kelanjutannya kak? kita awali dulu dari musyawarah yang diadakan oleh masyarakat waktu itu. Tadi sudah sedang sampaikan bahwa banyak usul-usul lah setelah 1966 itu, karena kita sudah mulai merangkai persatuan kembali yang dulunya sebelum G30S itu tercerai-berai, hingga pada pertemuan itu kita satu tekad gitulah untuk membangun desa ini, dalam beberapa sektor. Nah, dari itu para tokoh kita itu menanyakan apa yang perlu kita bangun. Nah, seperti yang katakan, usulan banyak. Jadi ada yang satu, bagaimana kalau kita membangun pura. Nah, waktu itu pura Kayangan Tiga kita cukup memprihatinkan. Ada juga yang ingin membangun belum besar gitu kak ya? Belum ya? Masih gini. Itu masih apa namanya, dulu tuh bilang, orang bilang cara pakai dok kak ya, pakai hijau gitu. Sudah rontok lah, jadi hijau, sudah kayu-kayunya sudah lapuk. Itu satu. Kedua, mengenai pembangunan Balai Banyar, karena di tiap-tiap Banyar itu belum punya Balai Banyar. Ada juga yang menginginkan untuk pembangunan. Waktu itu, kalau kak masih ingat, Desa Gadungan itu terdiri berapa Banyar kak? Kalau dinas, desa dinasnya itu 13 Banyar. 13 Banyar kak. Termasuk. Oh, itu belum ada apa namanya, pemekaran ya. Ya. Kemudian kalau desa adatnya itu 6 apa 8 rasanya 8 Banyar. Karena Desa Gadungan ini banyak desa adat. Desa adat Gadungan, desa adat Nomalang, Pagulangkwas, Pako, Nyanyatan, Nopakel, itu semua desa adat. Kemudian itu semua kita sepakat sampai di Nopakel itu sepakat untuk akhirnya memprioritaskan pembangunan pendidikan. Karena seperti kita ketahui itu kan merupakan juga apa namanya itu cita-cita bangsa ya. Jadi begini sahabat garam, jadi beliau ini, saya sering ngobrol sama beliau, beliau ini motivasi untuk khusus di pendidikan atau belajar itu, saya cermati beliau ini termasuk waktu itu orang yang ingin maju di dalam pendidikan. Nah, katakan orang dulu itu kan kalau sekolahnya jarang, apalagi orang tuanya tidak memotivasi begitu. Jadi kalau beliau ini walaupun sedikit dorongan atau motivasi dari orang tuanya, tapi keinginan belajarnya sangat luar biasa. Sampai dia belajar SMP-nya ketimpa jalan kaki. Nah, itu menandakan bahwa beliau itu adalah keinginan belajarnya luar biasa. Nah, sampai saya dengar kalau di zaman sekarang anak-anak seperti itu disuruh kemungkinan saja tidak bisa gitu. Karena beda gitu.
Sebagai informasi tambahan saja, beliau terakhir bekerja atau bertugas di Universitas Udayana, universitas negeri yang terbesar ada di Bali. Nah, di situ, nah beliau menghabiskan masa karir beliau di sana. Nah, tapi pada masa-masa itu juga beliau tetap memberikan kontribusi, bahkan memantau bagaimana perkembangan dunia pendidikan yang ada di desa kita. Nah, anyway Kak, setelah kita rangkum perjalanan, setelah Kak melihat bagaimana perkembangan desa kita dari masa ke masa, Kak bisa akhirnya menyimpulkan dulu dengan sekarang bagaimana kira-kira pendapat Kak perkembangan kemajuan daripada khususnya di bidang dunia pendidikan ini Kak. Kalau dibandingkan dari zaman awal sampai sekarang itu kan sudah jauh sekali. Ya. Dari segi fisik, dari segi transportasi, dari segi kemajuan masyarakat kan begitu. Nah, perubahannya luar biasa Kak ya. Biasa. Namun tidak lepas juga dari jiwa sebenarnya. Jadi apa namanya itu rasa daripada masyarakat itu sekarang agak longgar gitu kalau pendapat Kak. Di bidang persatuan mereka itu agak renggang begitu. Beda dengan waktu kita dulu itu memang betul kompak. Ya, jadi sekarang kalau dulu kita itu katakanlah masyarakat dulu itu tujuannya satu, membangun, dan itu persatuannya luar biasa. Ya. Kalau sekarang perubahan karena sekarang masyarakat itu sudah orientasinya mungkin kebanyakan ke ekonomi gitu. Ya. Jadi mencari kalau Bali orang pengopo jiwo karena dia punya hak punya tanggungan, akhirnya yang namanya nilai-nilai persatuan itu akhirnya meluntur kan gitu Kak. Ya. Jadi kalau orang bilang itu urusan-urusan pribadi jadinya Kak, kan begitu Kak. Individu. Nah, setelah perjalanannya seperti itu, saya dengar juga dulu Kak, desa kita pernah kena bencana alam ya Kak, tahun 76 kayak itu gempa gunung meletus gempa bumi yang Seririt bumi yang ada di Seririt. Nah, waktu itu kan Kak ada Pak Nengah pas selaku kepala desa waktu itu Kak ya? Ya. Bagaimana Kak waktu itu Kak menyikapi dengan, saya dengar itu rumah penduduk banyak yang roboh, masyarakat juga banyak yang kacau balau lah waktu itu Kak. Gimana Kak? Kebetulan jadi waktu itu saya sudah ditunjuk begitulah tahun 1974. Setelah saya jadi kepala SMP, masyarakat itu kembali mengadakan pertemuan gitu untuk kembali merencanakan pembangunan. Nah, waktu itu saya kebetulan ada di kantor camat pas sekitar jam 2 atau jam 3 sore gitu. Saya kebetulan ada urusan di kantor camat, terjadilah gempa di Seririt itu yang katanya 6,5 skala Richter gitu. 6,5 skala Richter. Nah, itu yang di Seririt. Nah, di sana terjadi kehancuran, termasuk juga di desa kita. Untung waktu itu tidak ada tsunami ya Kak. Nah, itu. Tapi tidak berpotensi lah untuk tsunami Kak ya. Nah, begitu saya kembali tergesa-gesa pulang gitu. Oh, waktu itu Kak sudah di Denpasar juga Kak? Sudah, di kecamatan. Oh, di kecamatan. Saya kan menesok. Gempa itu waktu itu kejadiannya siang atau malam Kak? Sekitar jam 3 sore. Gitu. Jam 3 sore ya. Jadi saya masih di sana. Masyarakat Desa Gadungan yang khususnya generasi muda yang milenial lah. Dulu katanya tahun 1976 itu terjadi gempa Seririt yang efeknya sampai juga ke Desa Gadungan. Jadi banyak yang katanya sekolah yang retak lah. Yang banyak dulu kan puro kita. Puro pusah atau puro desa kita itu berantakan gitu. Sampai roboh Kak? Tidak roboh, tapi kan sudah kurinya sudah
jatuh. Nah, maksudnya begini, dengan adanya kejadian gempa itu, Kak selaku kepala desa waktu itu bagaimana Kak bisa memotivasi untuk merenovasi atau membangun kembali fasilitas-fasilitas umum yang seperti pura, sekolah yang rusak itu bagaimana Kak waktu itu perjuangannya Kak? Kan berat sekali ini Kak. Nah, begitu dulu. Jadi saya ulang lagi, saya kembali tergesa-gesa pulang. Langsung saya keliling ke Banjar-Banjar, melihat langsung apa yang terjadi. Saya keliling ke seluruh desa, melihat-lihat banyak sekali bangunan-bangunan rumah penduduk itu yang roboh. Kemudian fasilitas umum sekolah, kita waktu itu punya sekolah 4 bangunan, SD 1. Di Gadungan ada 4 sekolah Kak ya? 5 sekolah ya? SD 1 bertempat Di desa. di desa ini menjadi satu dengan SD 5. SD 2-nya di Nyat-Nyatan itu roboh. Oh, itu roboh Kak ya? Roboh. Total itu. Mungkin bangunannya dulu kurang bagus ya Kak? Kalau sekarang pakai semen, beton, besi. Tidak mampu juga. Ceririt itu kan bangunannya beton semua, roboh. Roboh pala Kak ya. SD 1 roboh, SD 3 juga retak-retak berat. Kemudian SD 3, SD 4 yang ada di Pangulangkuas itu sudah setengah rusak berat begitulah. Ya, belum roboh tapi sudah rusak berat. Atapnya sebagian besar jatuh. Pura juga banyak sekali yang kena. Gitu. Pura banyak yang kena ya. Rumah-rumah masyarakat yang roboh. Nah, itu saya identifikasi laku Bendesa. Kemudian laporan sementara itu saya laporkan ke pihak pemerintah, dalam hal ini Bupati dan Camat. Oh, waktu itu Kak melaporkan juga Kak ya? Jadi kejadian laporkan, jadi tertulis saya laporkan rumah rusak sekian, bangunan fasilitas umum, sekolah jadi begini rusak. Fasilitas waktu itu banyak yang roboh. Nah, waktu itu apa bantuan berupa, kalau sekarang itu sembako itu ada Kak dari pemerintah waktu itu? Banyak. Cuma barangkali begini, jadi informasinya ada yang akurat, ada juga informasi yang tidak akurat dari, makanya masing-masing desa yang rusak itu gadungan itu diirikan gitulah, iri gitu. Artinya banyak dapat gitu, banyak mendapat. Kita paling banyak dapat bantuan pangan, bantuan pakaian mengalir itu, beras, kemudian rumah penduduk juga diberikan pengganti ya Kak ya. Terutama sekali sekolah. Kalau dihitung waktu duka tuh puluhan atau banyak yang rumah warga retak ini rusak ini sudah tidak berani ditinggalin lagi gitu, apa yang di tempat tinggal? Ada yang roboh total, ada yang rusak berat, rusak ringan. Jadi kategorinya begitu. Rusak berat sekian, rusak ringan sekian. Ya sekedar retak-retak. Waktu itu sekolah-sekolah juga tutup akhirnya Kak ya, pasti otomatis itu. Ya, sekolah-sekolah akhirnya meminta dengan laporan kita itu cepat memberikan bantuan sekolah yang berupa barak. Yang tadi pada atap seng dan dindingnya refleks. Ya, baik, oke. Itu tadi sekilas tentang bagaimana kejadian yang pernah menimpa desa kita atau desa Gadungan itu di tahun 76, yaitu gempa bumi yang ada di Sirit yang skala 5,6 skala Richter 6,5 ya. Saya kembali ke belakang lagi menanyakan kepada Kak tentang sekolah gitu. Nah, waktu itu jelas kalau sekarang kan beda, gaji guru dan sebagainya sudah diperhatikan lah banyak oleh pemerintah tentang kesejahteraan. Nah, tetapi waktu itu boleh dibilang masih minim lah. Mungkin Kak bisa ceritakan Kak, waktu itu menjadi guru gajinya berapa Kak? Guru apa itu? Ya, guru SMP berdikarinya itu Kak. Begini, jadi guru-guru seperti yang katakan tadi, guru-guru sekolah dasar yang mau mengabdi, artinya dia
karena guru kita kan belum punya waktu itu. Oh, jadi guru-guru SD yang ngajarin di SMP, Kak? Guru-guru SD yang mengabdi dalam artian yang mempunyai kapasitas lah gitu, mendidik anak-anak kita yang baru itu tanpa gaji. Tanpa gaji. Itu lihat, waktu itu guru-guru itu dengan sukarela semangat membangun, rela tidak digaji. Nah itu ingat tuh, rela tidak digaji. Silakan, Kak. Nah, kemudian ada beberapa. Itu adalah jarang ya. Ini yang perlu. Silakan, Kak. Saya, kemudian yang menjadi kepala sekolahnya saudara Oyan Metro BA, itu tamatan FKIP waktu itu di Singaraja. Dia juga belum diangkat gitu. Dia menjadi kepala sekolah, saya membantu mengajar. Kemudian ada beberapa teman yang berarti dia waktu itu cuma mengandalkan artinya mendapat gaji dari SD yang memang dia kayak gaji dapat, kita pungut juga namanya waktu itu uang sekolah gitu lah, ya, uang sekolah. SPP. Uang sekolah. Nah, sekedar gitu. Sekedar ya. Waktu itu berapa, Kak? Biar tahu aja apa namanya, Rp5 atau berapa waktu itu nilai uangnya kan? Kalau tidak salah, saya lupa itu karena terlalu lama. Nah, lebih lagi 10.000. Nah, waktu itu, Kak, waktu pertama sekolah berdikari berdiri itu berapa dapat murid waktu itu, Kak? Banyak. Waktu itu satu kelas penuh itu. Karena kita terima anak-anak yang 2 tahun tamat SD, yang tidak sekolah itu kita terima kembali. Kita terima kembali ya. Kemudian anak-anak tamat itu karena kita punya 5 sekolah dasar, itu diharapkan sekali melalui kepala sekolah itu untuk mendaftar gitu. Oke. Sehingga kita dapat anak cukup banyak waktu itu. Nah, kemudian karena mungkin masyarakat mengetahui karena kesepakatan tadi kita bersatu untuk membangun pendidikan, mereka itu seolah-olah memaksakanlah anak-anaknya itu untuk melanjutkan sekolah. Oke. Nah, dari apa namanya, Kak, dari anak-anak didik Kak dulu itu, Kak masih ingat sekarang sudah banyak yang menjadi sukses lah gitu ya mungkin, Kak ya? Mungkin Kak ingat, Kak, orang-orang siapa yang sudah sukses juga? Kalau yang jadi sukses yang di Gadungan gitulah, yang dapat kita lihat itu udah semuanya sukses. Bahkan sekarang mereka hampir semua ada pensiun. Yang dulunya jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah. Dari guru, kepala sekolah. Nah, baik. Sahabat Garam, yang perlu sampaikan dan garis bawahi bahwa dunia pendidikan seperti itu disampaikan oleh Pak Nengah Rapti. Jadi dari beliau ini bersama tokoh-tokoh yang lainnya membangun sekolah itu, akhirnya bermunculanlah banyak anak-anak kita, anak-anak yang dari Desa Gadungan ini, akhirnya ada yang sukses gitu, ada yang kerja menjadi guru melanjutkan gitu, sudah itu ada yang di perkantoran, ada yang di PLN, ada yang di pertambangan. Nah, itu banyak sekali. Jadi kalau slogan dulu ya, beliau ini adalah pahlawan tanpa tanah jasa. Beliau inilah pahlawan tanpa tanah jasa, salah satunya gitu. Jadi bagaimanapun juga orang kalau kita mau mengatakan bahwa beliau ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa sekali terhadap perkembangan kemajuan dunia pendidikan di Desa Gadungan. Nah, ini yang perlu kita catat dan perlu kita ingat bersama bahwa sejarah itu perlu kita gali, perlu kita ingat kembali bahwa perjalanannya seperti ini gitu. Karena dari masa ke masa, dari perubahan zaman itu kadang-kadang perubahan itu meninggalkan yang masa lalu, jadi tanpa bekas gitu. Nah, itu kami dari Sahabat Garam mencoba kembali menggali, mengungkap, mengangkat ke atas bagaimana perjalanan perjuangan daripada bapak-bapak kita yang dahulu itu. Nah, baik Kak, begini, itu dari segi dunia pendidikan, kami dari masyarakat desa, khususnya generasi muda, sangat berterima kasih sekali dengan semangat perjuangan Kak bersama rekan-rekan dulu ya. Jadi dimanapun beliau yang berada sekarang, sudah
ada beliau-beliau sudah banyak yang menyatu kepada dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amoring Ancintio sudah banyak. Beliau salah satu yang masih ada. Nah inilah. Sekarang begini Kak, dari sisi apa namanya itu dari segi pendidikan, dari segi sosial, sedikit politik bagaimana Kak di Desa Gadungan ini? Ya, sebenarnya semua itu terkait begitu. Pendidikan, politik, sosial, semua sebenarnya tercangkum di sana. Karena kita awalnya seperti tadi itu tidak bisa mencapai apapun kalau kita terpecah belah. Itu pesan itu. Saya tekankan kepada anak-anak kita sekarang generasi milenial itu coba kembali merajut persatuan-persatuan. Berbeda sih boleh. Bidang politik berbeda misalnya, itu biasa Kak, warna-warna itu indah sih gitu. tanpa warna kita tidak akan bisa melihat apa-apa. Ya. Nah, contohnya seperti pelangi. Nah, pelangi itu indah karena dia berwarna-warni. Merah, biru, jingga kan gitu Kak. Warna-warna itu bersatu. Nah, kalau sekarang saya ingin pesankan, boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berbeda pilihan, boleh kita berbeda politik, tapi tetap ingat bahwa kita harus bersatu, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Bersatu, nah itu pesan beliau. Nah Kak, terakhir gini Kak, tentu Kak sebagai apa namanya memiliki kontribusi membangun desa kita dari dulu, dari tidak ada juga menjadi ada. Nah sekarang tentunya anak-anak muda, tokoh-tokoh muda sekarang itu tentunya meneruskan apa yang Kak cita-citakan. Nah, tentu barangkali harus sesuai dengan aturan prosedur yang ada saat ini kan gitu. Nah, harapan Kak sekarang sebagai tokoh yang ditokohkan, jadi bisa melihat apakah harapan Kak untuk Desa Gadungan ini ke depannya, terutama bagaimana tokoh-tokoh ini mengelola desa kita Kak? Harapannya, jadi harapan ini mungkin himbauan juga. Kenalilah dulu desa. Nah, baik itu sejarahnya, baik itu latar belakangnya. Nah, kemudian seorang pemimpin tanpa mengenal desa, tanpa mengenal sejarahnya, itu akan sulit. Nah, jadi di sini jangan lupa juga kepada perjuangan kita dari dahulu itu, termasuk para tokoh-tokoh pejuang kita, karena di Gadungan ini terkenal sekali sebagai desa pejuang. Desa pejuang, nah, buktinya banyak sekali di sini terdapat tempat-tempat yang dulunya menjadi sentra perjuangan. Bukti yang ada sekarang itu adalah apa namanya yang ada di Gunung Malang itu tempat Ki Gusti Ngurah Rai mengadakan suatu pertemuan. Nah itu orang tua kita dulu itu laki perempuan itu semua berjuang. Yang perempuannya menjadi tukang masak dan sebagainya, yang lakinya berjuang menjadi kurir dan sebagainya macam-macam. Ada yang meninggal waktu itu, yang bernama Wayang Kanri, itu pejuang yang bertempur itu, meninggal di Tanah Haron di Karangasem. Itu salah satu pejuang kita yang almarhum. Kemudian ada juga pejuang-pejuang yang berjuang, tapi sekarang hampir 100% sudah tidak ada lagi. Nah ini salah satu modal sebenarnya bagi kita ke depan gitu. Bagaimana kita mempertahankan makna daripada perjuangan itu. Bagaimana Kak melihat, karena sekarang dunia perubahan adalah mengisi kemerdekaan, mengisi apa namanya perjuangan ini. Nah sekarang banyak, artinya sekarang sudah namanya zaman digital, zamannya sudah apa namanya kemajuan sudah sampai ke desa. Nah apakah sekarang sudah maju? Sekarang sudah apa namanya perekonomian sudah masuk ke hal-hal pokok seperti apa namanya pertanian, pariwisata, apalagi lah banyak. Nah
tentunya penggeliat-penggeliat dari dalam bidang-bidang ini tentunya harus juga memperhatikan daripada Kak bilang tadi, itulah persatuan itu sangat penting. Nah, baik sahabat garam, yang perlu saya sampaikan bahwa beliau ini mengisi hari-hari tua beliau setelah pensiun dari Universitas Udayana. Beliau ini sekarang menetap di desa ya, di Desa Gadungan. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, ada pesan yang sangat paling mendasar yang beliau sampaikan bahwa persatuan itu sangat penting. Kunci daripada keberhasilan di dalam mengisi daripada pembangunan inilah kuncinya persatuan. Berbeda itu boleh. Beliau tadi berpesan bahwa warna itu boleh berbeda, tetapi ketika warna itu dikelola dengan bagus seperti kembang bunga setaman, jadi kelihatannya indah sekali. Jadi akan membuat mata ini sangat indah memandang. Nah, jadi akan indah kelihatan. Nah, disitulah beliau memberikan sebuah ilustrasi bahwa perbedaan itu penting, tetapi bagaimana persatuan itu jauh lebih penting untuk dikedepankan. Nah, banyak daripada usaha-usaha beliau di bidang pendidikan itu sudah berhasil. Nah, tentunya memiliki kontribusi yang kita bisa rasakan sampai saat ini. Jadi sekarang di Desa Gadungan ini kalau boleh dibilang aktivitas atau pekerjaan daripada masyarakat itu banyak sekali. Ada yang bertani, ada yang menjadi ASN, pegawai negeri, guru. Bahkan di Desa Gadungan ini orang bilang itu gudangnya guru, jadi pegawai negeri. Kalau saja beliau tidak bergerak waktu itu membuat SMP Berdikari, mungkin ceritanya akan berbeda, kan gitu Kak? Barangkali begitu. Jadi ada pesan yang sangat mendasar, pesan yang paling perlu kita ingat, khususnya kepada generasi muda, khususnya untuk generasi muda yang ada di Desa Gadungan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahwa sejarah itu adalah memiliki nilai-nilai yang sangat besar. Karena tanpa sejarah itu ada, tanpa sesuatu itu ada, kemungkinan saat ini tidak ada. Dulu itu adalah menjadi kaitannya adanya saat ini. Begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan sangat baik. Saya merasa berterima kasih sekali Kak, sudah memberikan masukan, sudah memberikan gambaran, sudah memberikan bagaimana dulu perjuangannya di dalam masa-masa sulit mengisi daripada kemerdekaan ini, mengisi daripada membangun daripada Desa Gadungan ini. Oke Kak, ada pesan terakhir Kak? Ya silakan Kak. Saya mengganggu ini lakukan ide letak. Kembali kepada zaman sekarang kan begitu. Ya. Mari kita bersama-sama mencari ya, baik itu pengetahuan, pendidikan, pengalaman kerja dan sebagainya, boleh dan bagus. Tapi satu hal, bagaimanapun kita sebagai orang Bali, jangan lupa kepada kawitan. Ya, jangan lupa kepada kawitan. Desa kita sendiri, tolong toleh ke belakang bagi teman-teman atau adik-adik yang berhasil, baik di luar maupun ada yang di dalam. Sisihkanlah sekedar untuk baik itu berupa pikiran, baik itu berupa materi. Karena kita perlu sekarang ini perlu pembangunan yang lebih lagi daripada apa yang ada sekarang, dan bagaimana kita mengejar kemajuan teknologi dan sebagainya. Itu tolong bagikan gitu kepada adik-adik kita, kepada masyarakat kita di bidang ekonomi, di bidang pertanian misalnya. Boleh kita kejar materi sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa juga itu adalah karunia daripada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian juga karena disebabkan oleh adanya anak lahir di Desa Gadungan, tolong ingat kembali kelahiran. Jangan lupa kawitan. Ya, ini satu bahasa yang memiliki makna yang mendalam ya. Bagi rekan-rekan atau saudara-saudara yang dari Desa Gadungan yang dulu yang sudah berhasil sekarang, jangan lupa kawitan ya. Kalau sudah berhasil di bidang masing-masing, dimanapun berada, sisihkanlah
sedekah gitu, disisihkan lah, baik itu pemikiran, baik itu materi, untuk membangun, untuk memberikan kontribusi kepada desa kita, supaya desa kita semakin maju. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, gitu, jadi gitu kata orangnya. Baik sahabat garam yang saya hormati dimanapun berada, bincang-bincang saya dengan Pak Nengah Rapi sangat luar biasa sekali, sangat menyentuh sekali. Nah, mudah-mudahan ini memiliki makna, memiliki arti, memiliki mudah-mudahan terpanggil juga hati kita bagi generasi ini, bagaimana kita bisa merawat desa ini, bisa merawat pembangunan ini dengan baik.